warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menikmati hari libur ya. Di hari Ahad ini tanggal 27 November 2022. Tapi di tengah hari libur ini saya akan ajak Anda untuk biasa seperti biasa kalau di channel Head to Point itu ngobrol-ngobrol soal topiknya politik dan terutama politik nasional. Dan satu hal sekarang yang sedang sangat heboh, yakni kalau kemarin Anda bagaimana menyimak Presiden Jokowi tampil sangat sangat excited gitu, sangat gembira di depan para pendukungnya di Gelora Bung Karno. Ternyata kalau kita mundur beberapa hari sebelumnya, pada hari Jumat itu ada satu peristiwa yang sangat menarik yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah itu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi itu sangat sensi dan takut kalah pamor dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rumor politik itu dalam beberapa hari ini jadi perbincangan yang paling hot di berbagai grup percakapan di media sosial. Saya kira mungkin Anda juga di antara Anda juga ada yang terlibat dalam percakapan soal ini ya. Rumor politik itu dipicu oleh munculnya sebuah informasi bahwa Presiden Jokowi batal hadir membuka Munas Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI yang ke-11 yang kini tengah berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah itu gara-gara Anies Baswedan juga hadir dalam kegiatan tersebut. Munas itu berlangsung tanggal 24 sampai 28 November 2022. Jadi sudah sedang tengah berlangsung dan akan berakhir esok, dan siapa yang jadi terpilih yang jadi ketua Forhati itu forum HMI Watinya itu sudah, tetapi ini yang KAHMI-nya belum ya. Biasanya yang ditunggu-tunggu ini yang KAHMI-nya. Sedianya Presiden Jokowi itu akan membuka Munas tersebut pada hari Jumat tanggal 25 November. Namun mendadak Pak Jokowi membatalkan kehadirannya. Padahal nih sampai beberapa hari menjelang pelaksanaan Munas, panitia sudah mendapat kepastian Presiden Jokowi akan hadir. Pada tanggal 18 November atau 6 hari sebelum pelaksanaan, itu panitia juga sudah memastikan Presiden Jokowi akan hadir. Sampai saat ini Pak Presiden masih on schedule, akan hadir membuka acara Munas KAHMI. Sesuai jadwal, insya Allah Presiden Jokowi akan tiba di Palu pada tanggal 25 November 2022. Ini berdasarkan penyampaian dari Panitia Nasional. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Panitia Daerah Munas 11 KAHMI, Ruslan Sangaji. Namun tiba-tiba Jokowi batal hadir dan digantikan oleh Wapres Ma'ruf Amin. Ketika menyampaikan sambutan pembukaan, Wapres Ma'ruf Amin itu juga mengkonfirmasi bahwa semula yang akan hadir itu Presiden Jokowi. Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara pembukaan Musyawarah Nasional KAHMI ke-11 ini. Saya terlebih dahulu menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang sedianya akan menghadiri acara ini, namun berhalangan karena harus memenuhi agenda kenegaraan yang lain. Mengapa Presiden Jokowi tiba-tiba membatalkan kehadirannya? Padahal persiapan penyambutan dan pengamanan juga sudah sangat matang. Ruslan Sangaji mengaku Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Pol Nurman Wijayadi, sudah meminta panitia Munas KAHMI untuk mengirimkan nama-nama yang akan hadir pada acara pembukaan itu. Ini tentu saja tidak semua nama ya, tapi nama-nama list, daftar nama-nama penting, terutama yang duduk di kursi VIP. Dan tentu saja ini nama-nama ini penting untuk pengamanan juga ya. Dia juga memastikan pengamanan terhadap Presiden Jokowi itu menjelang Munas 11 KAHMI pada 24 November mendatang itu akan mulai sejak pada tanggal 24 November itu sudah akan diperketat. Sebanyak 150 pasukan pengamanan Presiden itu pada H3 itu akan dikirim ke Palu untuk memastikan keamanan orang nomor 1 di Indonesia itu selama berada di kota itu ya. Bahkan masyarakat dan panitia itu tidak dibenarkan mengoperasikan drone saat kehadiran Presiden di arena Munas KAHMI, itu kata Ruslan. Selain itu kata dia, Polda Sulawesi Tengah juga akan
melakukan dukungan pengamanan dengan maksimal demi suksesnya pelaksanaan event nasional tersebut. Di media sosial saat ini beredar tulisan dari namanya nih Ayu Nitiraharjo yang mengaku sebagai panitia Munas Kahmi. Dan beberapa portal juga memuat informasi tersebut. Saya mencoba mencari ini di media sosial, nama ini tidak cukup eksis ya. Tetapi saya menghubungi beberapa teman di kami menyatakan bahwa ini mereka juga mendapatkan postingan itu di WhatsApp grup dari Kahmi ya. Jadi internal Kahmi. Jadi ini memang beredar juga di internal Kahmi. Nah, saya bacakan saja apa sih informasi yang dibagikan oleh Ayu Nitiraharjo ini. Nah, judulnya begini, Jokowi gagal membuka Munas Kahmi, kenapa? Itu pertanyaan. Ini ditulis oleh Ayu Nitiraharjo. Jokowi membatalkan kedatangannya pada pembukaan Munas Kahmi 11 di Palu 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya? Oh, ini rupanya H-2 ya dibatalkannya. H-6 itu masih positif akan hadir. Saya lanjutkan ya tulisan dari Ayu Nitiraharjo ini. Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas Kahmi 11. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas Kahmi. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden menyatakan kesediaannya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus Majelis Nasional Kahmi waktu itu. Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirm akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara. Begini peristiwanya. Protokol Presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkompinda, dan BIN, Badan Intelijen Negara ini, BIN daerah ya, disingkatnya BINDA. Dalam rapat tersebut, protokol Presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol Presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus, maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri Presiden. Panitia galau, pilihannya menarik kembali undangan yang sudah telanjur dikirim kepada Anies agar Presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan, tapi konsekuensinya Presiden juga tidak hadir membuka Munas. Pilihan yang sama-sama berat buat panitia. Anies adalah bagian langsung dari Kahmi. Hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies. Melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh kepala negara. Protokol Presiden sikapnya tegas. Jika ingin Presiden hadir, maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itulah kejadian yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies. Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakkan nama Anies. Teriakan berulang-ulang sampai Wapres pun harus menyebut nama Anies. Tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa. Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Salut untuk panitia Munas Kahmi yang berani bersikap. Benarkah informasi yang ditulis oleh Ayu Nitiraharjo yang juga dimuat ini? Banyak sekali ini dimuat di sejumlah media-media online tersebut. Tapi media-media online nasional kelihatannya tidak memuat beritanya ya. Sampai sejauh ini belum ada konfirmasi dari istana. Tapi fakta bahwa Presiden rencana mau hadir tapi tidak hadir itu sahih dan seperti tadi ya dibenarkan dikonfirmasi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, namun soal pamor atau sambutan yang gegap gempita terhadap kehadiran Anies Baswedan di Palu ini memang juga benar adanya. Di arena Kongres itu Anies memang menjadi bintangnya. Tadi Ayu Nitiraharjo juga menyebut ketika Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyebut sejumlah nama tokoh kami yang hadir,
mulai dari Wapres Yusuf Kala, maksud saya mantan Wapres Yusuf Kala, Mahfud MD dan Akbar Tanjung, itu para peserta meneriakkan nama Anies dan akhirnya dengan senyum-senyum Pak Wapres juga menyebut nama Anies Baswedan. Di sana Pak mantan Wakil Presiden Pak JK, ada Pak Mahfud, ada Pak Akbar Tanjung. Saya kira terlalu banyak kalau saya sebut satu-satu ini. Terlalu banyak tokoh potensial di kami. Pak Anies, saya kira banyak tokoh di kami ini. Para peserta kongres itu bukan hanya meneriakkan nama, tetapi juga berebut selfie dengan Anies Baswedan. Di luar arena kongres, sambutan terhadap Anies lebih meriah lagi. Dia bahkan disambut sejak tiba di bandara dan diarak sampai ke kota. Mas Anies baru turun dari pesawat. Tarik. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Benarkah Jokowi batal membuka Munas kami karena takut kalah pamor dengan Anies Baswedan, atau ada alasan-alasan lain yang jadi pertimbangan Presiden Jokowi, atau katakanlah ada acara yang lebih penting dari itu, gitu ya. Tapi kalau kalau sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, itu kecuali ada hal-hal yang sangat mendadak gitu ya, saya kira misalnya kunjungan ke gempa bumi dan sebagainya, ya itu wajar saja. Tapi kan ini acara kami ini juga acara yang sangat penting lah. Tentu saja meskipun levelnya tidak sebesar Muhammadiyah gitu ya. Tetapi kita tentu ingat bagaimana Pak Jokowi ketika berlangsung Muktamar Muhammadiyah di Solo itu kan menyempatkan diri mempersingkat kunjungannya ke Bangkok, menghadiri KTT EPEC di Bangkok hanya untuk hadir ke Muktamar Muhammadiyah. Nah, kalau ini dia di Munas kami, dia membatalkannya padahal sudah berjanji akan hadir. Ini kalau benar tentu sangat disayangkan, sebab Presiden Jokowi itu kan diundang itu sebagai presiden dan juga seorang kepala negara ya, bukan sebagai seorang politisi yang punya preferensi terhadap pilihan-pilihan politiknya, siapa yang capres yang akan didukungnya. Nah, harusnya kan Pak Presiden Jokowi menunjukkan keteladanan dan berdiri mengayomi semua kepentingan. Tidak bolehlah membawa-bawa persoalan personal ke ranah pribadi, apalagi kalau ini dendam pribadi. Nah, ini kalau dendam pribadi ini memang lagi seru, lagi hot ya, tentang dendam, cara Pak Jokowi membalas dendam ini yang muncul dari pernyataan politisi PDIP Pandana Baban. Dan kemudian juga diteruskan oleh senior aktivis mantan Menko Bang Rizal Ramli yang juga menilai bahwa penunjukan PLT atau pejabat gubernur DKI Jakarta sekarang Heru Budi sebagai pejabat gubernur di DKI Jakarta ini juga merupakan bentuk dari balas dendam pribadi Jokowi yang dia sebut nabok nyilih tangan ya. Heru itu diminta untuk memangkas program-program bagus yang dibuat oleh Anies Baswedan di Jakarta dan mencari-cari kesalahan Anies Baswedan. Di kalangan para senior yang mengalami kehidupan masa Orde Baru itu
mulai menyamakan apa yang dilakukan oleh Jokowi itu seperti yang dilakukan oleh Pak Harto pada masa lalu ya. Pada masa itu Pak Harto itu juga selalu menolak dan menghindari bertemu dengan sejumlah tokoh kritis yang tergabung dalam petisi 50. Petisi 50 ini adalah apa ya? Ini sebuah petisi yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh, ada 50 orang tokoh, makanya disebut sebagai petisi 50. Itu ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1980. Ini banyak yang belum lahir ya pada tahun 80 kali ya. Dan ini membuat petisi mengkritisi pemerintahan Orde Baru khususnya Soeharto yang mulai mempersonifikasikan atau mengejawantahkan dirinya sebagai Pancasila, dan karena itu mereka yang menentang Pak Harto dianggap menentang Pancasila dan boleh digebuk gitu ya. Nah, para tokoh-tokoh ini notabene banyak juga itu yang pernah menjadi orang dekat, bahkan menjadi pembantunya Pak Harto ya, sama seperti Anies kan pernah menjadi pembantu Pak Jokowi, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta yang secara struktur ini kan langsung berada di bawah presiden gitu ya. Mereka ini petisi 50 ini berisi tokoh kritis seperti mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Purnawiran A.H. Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, kemudian mantan Gubernur DKI di Jakarta juga yang sangat legend Ali Sadikin, dan ada 2 orang mantan Perdana Menteri ini di masa Orde Lama, yakni Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Ed Natsir. Masih banyak juga ada beberapa tokoh muda pada waktu itu ya. Peristiwa di Palu ini semakin menegaskan ya bahwa Jokowi ini memang sangat tidak senang dengan Anies Baswedan, dan dia dengan berbagai cara ingin menjegal Anies agar tidak bisa maju sebagai Capres 2024. Makanya ketika Nasdem akhirnya nekat mencalonkan Anies Baswedan, tuh Presiden Jokowi itu sangat marah. Mulai dari sindir-menyindir ya yang terlihat itu ketika hadir dalam acara peringatan puncak ulang tahun ke-58 Golkar yang mengingatkan agar jangan sampai memilih calon presiden secara sembrono gitu ya. Dan kemarin di sana di mana di acara ketika bertemu dengan para pendukungnya dalam acara gerakan Nusantara Bersatu itu kan kemudian Pak Jokowi juga udah memberi clue ya ini bahwa kalau memilih calon presiden itu jangan yang wajahnya celing, wajahnya bersih, yang senangannya di mana berdiam diri di istana, nggak pernah menikmati AC dingin. Ini maksud dia harusnya cari presiden yang suka belusukan seperti Pak Jokowi gitu, nggak senang dengan hanya tinggal diam di istana, wajahnya berkerut. Sementara kalau rambut putih itu katanya sih itu sinyal untuk Ganjar Pranowo, walaupun saya sih agak meragukan itu karena yang paling kelihatan sinyalnya itu bukan Pak Jokowi mengendorse calon lain, karena kalau mengendorse calon lain kan sebelumnya juga sudah mengaku secara terbuka akan mendukung Pak Prabowo. Nah sekarang malah ngomongin soal rambut putih. Yang paling kelihatan sekali sebenarnya Pak Jokowi itu masih menginginkan kembali untuk menjadi calon presiden. Dia kalau tidak bisa mencalonkan presiden sampai 3 periode, minimal memperpanjang masa jabatannya 2 atau 3 tahun lagi. Saya Rusbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.